Lahir di tanah yang sama, beraneka ragam budaya dan bahasa, tidak membuat kami terbelah. Kami Panca dan kami Sila, berbeda namun tetap satu jua. Mari bangkit meraih juara. Dan berpegang teguh pada dasar negara. Selamat Hari Lahir Pancasila. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Teman-teman, tahukah kalian dasar negara kita yang sakti yaitu Pancasila lahir bukan dalam semalam. Pancasila lahir dari perdebatan sengit, semangat toleransi, dan keputusan paling heroik dalam sejarah bangsa. Proses lahirnya Pancasila yang pertama adalah dengan rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Proses dimulai di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Di sini, berbagai usulan dasar negara diajukan, puncaknya yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 saat Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Selanjutnya, Piagam Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 merumuskan kompromi yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu dilakukannya sidang BPUPKI yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Tujuannya adalah untuk membahas tentang rancangan undang-undang dasar, bentuk negara yang bersifat republik, wilayah negara, dan susunan pemerintahan. Sidang ini menyepakati rancangan undang-undang dasar yang dibuat oleh panitia perancang undang-undang. Kemudian dilakukannya sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI melakukan sidang karena adanya keberatan dari wakil Indonesia Timur demi menjaga persatuan. Pada hari inilah Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara, mencerminkan semangat toleransi dan musyawarah luhur. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam proses lahirnya Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh PPKI menunjukkan semangat toleransi dan persatuan untuk mengakomodasi keberatan dari perwakilan non-muslim, memastikan semua golongan merasa terwakili dan dilindungi. 2. Nilai kemanusiaan. Pengakuan martabat setiap manusia karena para pendiri bangsa berjuang untuk dasar negara yang adil dan beradab, yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia tanpa memandang suku, agama, atau golongan, dan sebagai bagian dari bangsa-bangsa beradab di dunia. 3. Nilai persatuan. Semangat para tokoh untuk mencapai mufakat demi utuhnya negara, meskipun ada perbedaan pendapat. Keputusan PPKI untuk mengubah 7 kata di belakang sila pertama Piagam Jakarta menunjukkan pengorbanan kepentingan golongan demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar agar Indonesia tidak terpecah belah. 4. Nilai kerakyatan. Musyawarah dan mufakat digunakan sebagai metode utama untuk merumuskan dasar negara yang menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan keputusan harus diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan, bukan pemaksaan kehendak. 5. Nilai keadilan sosial.
Upaya para pendiri bangsa untuk menciptakan dasar negara yang tidak hanya fokus pada politik dan keamanan, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata, bebas dari penjajahan dan eksploitasi. Selanjutnya, relevansi proses lahirnya Pancasila bagi generasi muda saat ini. Yang pertama, untuk membentuk jati diri dan identitas bangsa. Di tengah gempuran budaya asing dan ideologi transnasional di era digital, pemahaman yang kuat terhadap Pancasila menjadi benteng moral untuk mempertahankan kepribadian dan identitas Indonesia. Yang kedua, sebagai landasan kritis dalam menghadapi tantangan kontemporer. Proses perumusan yang melibatkan perdebatan filosofis yang mendalam membekali generasi muda untuk menjadi kritis dan bijak dalam menyaring informasi, menolak berita bohong atau hoaks, dan melawan ideologi radikal yang bertentangan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan Pancasila. Lalu pelajaran utama yang dapat diambil dari sejarah ini adalah para pendiri bangsa mengajarkan bahwa pondasi yang kuat dibangun bukan dari penyeragaman, melainkan dari kemampuan untuk bersepakat di tengah perbedaan yang mendasar. Keberanian untuk mengalah demi tujuan yang lebih besar adalah ciri dari kepemimpinan dan moralitas yang tinggi.